Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang di kitab terbaru. Sebagaimana yang telah kami janjikan bahwa kita akan coba belajar tentang darah haid, darah nifas, darah istihadah. Bahkan mungkin kita nanti akan masukkan ke dalam bahasan kita tentang keputihan dan seterusnya. Dan kitab yang akan kita kaji sekarang adalah kitab ini. Judulnya adalah Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadah ala madhab Imam Syafi'i. Sebagaimana yang tertera di depan. Jadi, saya berharap bagi teman-teman sekalian ya untuk membeli buku fisiknya. Kalau memang ternyata sudah sold out dan kalian sudah cari di mana-mana tidak menemukan buku fisiknya, oke, baru beralih ke versi PDF, oke? Karena ketahuilah bahwasannya PDF tidak akan pernah menggantikan buku fisik yang asli, paham? Bahkan ini aja ya, saya cek di Shopee tanpa perlu saya berikan linknya, itu harganya sekitar 13.000 sampai 15.000. Ada yang paling mahal kemarin harganya 20.000. Bayangin Anda beli skincare, beli barang-barang ini itu semuanya yang tidak se-urgent mempelajari ini yang hukumnya wajib terutama bagi perempuan, ya. Kalian tidak mau meluangkan sebagian dari duit jajan kalian untuk beli kitab ini? Ayolah, please lah. Nah, ini, oke? Jadi, silakan cek. Kalau versi yang cetakan lama, sebagaimana yang ada di sini nih. Ini versi cetakan lama. Dan ini kayaknya cetakan terbaru, wallahu alam. Ini Indonesia kayaknya ya? Iya, Al-Haramain Jaya Indonesia. Cetakan Al-Haramain Jaya Indonesia. Nah, ini bisa kalian temukan. Atau kalau misal teman-teman mau yang versi terjemahan, saya kemarin menemukannya di Shopee. Juga ini versi terjemahan. Harganya nggak sampai 40.000, 37.000 kayaknya. Tuh, setara satu serum loh. Kayaknya serum juga banyak lebih mahal lah. Nih, ini versi terjemahan. Kalian mau pakai terjemahan oke, mau versi yang Arab oke. Tapi saran saya adalah karena di sini tidak ditulis semua Arab-Arabnya, melainkan langsung terjemahan doang, saya sarankan kalian beli dua-duanya. Oke? Saya sarankan beli dua-duanya. Ini yang versi terjemahan, ini yang versi asli Arab, ini versi terjemahan. Sehingga ketika kalian ngaji nanti kalian dapat berkah dari versi aslinya dan kalian juga bisa paham maksudnya dari yang terjemahan. Fahim Tom? Baik. Dah, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ibanatu wal Ifadah. Sebagaimana kebiasaan kita ketika memulai kitab, kita akan mencoba membedah apa maksud daripada judul kitabnya, lalu siapa muallifnya, siapa pengarangnya. Al-Ibanah. Apa arti Al-Ibanah? Al-Ibanah itu artinya adalah idah. Al-idah, al-kasyaf, penjelasan, kejelasan, melakukan sesuatu atau pemisahan sesuatu agar sesuatu tadi itu kemudian tampak lebih terang, lebih jelas. Itu arti dari Al-Ibanah. Ada Al-Ifadah. Al-Ifadah artinya adalah melimpahkan. Melimpahkan sesuatu. Menyebarkan sesuatu. Atau menggandakan, memperbanyak sesuatu tadi itu. Sehingga Al-Ibanah wal Ifadah artinya adalah penjelasan agar sesuatu itu lebih jelas. Dan penyampaian yang melimpah pada apa? Fi ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Pada hukum-hukum yang berkenaan dengan haid, nifas, dan juga istihadah. Ala madhabil Imam Syafi'i. Berdasarkan perspektif madhab Imam Syafi'i. Karena tentu saja beda madhab, nanti beda juga hukumnya, teman-teman. Nah, dan awas, ini perlu kami tegur ya. Nanti ketika kalian beli, kalian jangan cuma tulis Al-Ibanah doang. Jangan sampai salah beli kitab. Terus kalian klik di Shopee Al-Ibanah, terus kalian asal beli. Jangan, karena ada juga kitab fenomenal yang bahkan lebih fenomenal dari kitab ini, karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, judulnya Al-Ibanah. Nah, itu buku kitab dalam akidah. Ini kitab dalam fikih, beda ya. Jadi yang lengkap nanti kalau kalian cari, kalau mau ngetik tuh Al-Ibanah wal Ifadah. Karya siapa? Karya As-Sayyid Lis-Sayyidi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Qadir As-Saqqaf. Karya As-Sayyid. Ini menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan Rasulullah dari Ba'alawiyah As-Saqqaf. Abdurrahman, putra Abdullah, putra Abdul Qadir As-Saqqaf. Nah, jujur, saya sendiri
kurang terlalu banyak mengenali beliau. Dan beliau itu pernah ke Indonesia, by the way. Pernah bikin daurah di Pasuruan, seingat kami. Pernah bikin daurah di Pasuruan. Ya. Lalu saya akan coba bacakan biografi singkat mengenai beliau dari terjemahan kitab ini. Di muqaddimahnya itu ada. Dan saya akan coba bacakan. Oke? Dan ini merupakan salah satu adab para ulama. Ya. Sebelum membaca mu'allaf, kita akan coba membaca mu'allif. Mu'allaf itu karyanya, mu'allif itu penulisnya. Jadi sebelum kita membaca mu'allaf, kita baca tentang mu'allifnya. Biografi penulis Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Abdurrahman ya, Ibn Abdillah Ibn Abdul Qadir As-Saqaf. Sayyid Abdurrahman merupakan kepala program studi fikih dan usul fiqh Fakultas Syariah dan Qanun. Beliau masih hidup, by the way, hafizahullah ya. Masih hidup beliau sampai sekarang, alhamdulillah. Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Beliau lahir pada tanggal 7 Rabiul Awal 1396 Hijriah atau 7 Maret 1976. Masih muda sebenarnya ya. Terhitung muda. 10 tahun di atas kakak saya. Kakak saya 1986. Ngapain saya ngomongin kakak saya? Masa kecil beliau habiskan untuk belajar di ribat-ribat. Ribat ini semacam pesantren ya, yang ada di Tarim dan Sayun, Yaman. Beliau menyelesaikan S1 beliau di bidang syariah dan qanun pada tahun 1999. Program magister beliau, S2 beliau rampungkan pada tahun 2004. Sedangkan doktoral beliau, S3-nya, selesai pada tahun 2013. Semua pada Universitas Al-Ahqaf pada konsentrasi usul fiqh. Jadi jurusan beliau ini adalah jurusan usul fiqh. Di mana? Di Al-Ahqaf, S1, S2, S3-nya. Baik. Ayah dari 2 putra dan 2 putri ini yang memiliki darah syarif. Wallahu alam, sekarang apakah bertambah atau tidak? Ini tahun berapa terjemahannya? Wallahu alam. Baik, yang berdarah syarif Sayyid Habib itu adalah julukan kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata juga memiliki juga merupakan keturunan seorang alim besar di Yaman, yakni Imam Taha ibn Umar As-Safi As-Saqaf, yang pernah didoakan oleh Habib Ahmad ibn Alawi Bajahdab, seorang wali pemuka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar keturunannya menjadi penjaga ilmu hingga di akhirat. Tak heran jika kualitas keilmuan beliau luar biasa. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Seringkali mendoakan semoga keturunanmu menjadi saleh, semoga keturunanmu menjadi orang yang banyak ilmu, banyak ibadah, dan seterusnya. Dan mari kita biasakan hal-hal semacam ini. Ketika kita bertemu dengan ulama, bertemu dengan seorang alim, tolong hal yang pertama kali harus teman-teman minta ke dia itu bukan foto. Foto itu kesekian. Hal yang harus teman-teman minta pertama kali adalah doa. Ini kebiasaan para salaf. Kebiasaan para salaf. Para salaf dulu, ketika para sahabat berjumpa dengan Rasulullah, minta doakan ke Rasulullah. Ketika para tabi'i bertemu dengan sahabat, mereka minta doa kepada sahabat. Ketika sahabat berjumpa dengan sesama sahabat, tolong doakan saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyuruh sahabat meminta doa kepada tabi'i yang levelnya berada di bawah sahabat tadi itu. Menyuruh Sayyidina Umar, langit, menyuruh Sayyidina Ali, langit, minta doa kepada siapa? Kepada orang yang dianggap memiliki berkah yang luar biasa. Siapa? Uwais Al-Qarni. Bayangin. Jadi sehingga meminta doa kepada orang lain merupakan sebuah kebiasaan para salaf. Jadi tolong, mari kita hentikan kebiasaan minta foto dulu sebelum minta doa. Doa dulu, foto sekian. Foto itu bonus, bahkan nggak wajib. Yang wajib apa? Minta doa. Ketemu ulama. Syekh, Ustadz, Kiai, Habib, Lora, Gus, atau siapapun itu yang beneran, tolong doakan saya agar hidup saya mungkin dilimpahkan rahmat, rezeki, ilmu, bahagia dunia akhirat, dan seterusnya. Doa apapun lah, terserah kalian. Selain kesibukan di Universitas Al-Ahqaf, beliau juga merupakan khatib tetap di Masjid Ar-Rahmah di Sayun sejak tahun 1994. Beliau juga pengasuh rubrik tanya jawab di Radio Nasional Yaman Sayun sejak tahun 2001. Beberapa karya buku ataupun jurnal beliau adalah yang pertama, ini yang paling fenomenal yang akan kita kaji hari ini, Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haidhi wan Nifasi wal Istihadah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah
Ini satu fun lagi, insya Allah nanti kita bakalan ngaji. Tapi nanti qawaid fiqhiyah, ya habis chargernya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini merupakan salah satu kitab yang salah satu fun ilmu yang penting sekali untuk dibahas. Tapi sayang sekali banyak orang yang kemudian terjun di bidang fun ini sebelum mempelajari basic-basic fikih. Insya Allah nantilah kita bakalan pelajari nanti. Nah, sehingga untuk masuk ke ngaji Qawaid Fiqhiyah ini, teman-teman harus ngaji dulu bab-bab fikih sampai kemudian setengah menguasai, tidak harus menguasai banget, sampai kemudian setengah menguasai, kemudian nanti ada tasawur, ada gambaran di pikiran teman-teman sekalian tentang ini ilmu apa, gitu. Yang diomongin apa, gitu. Makanya banyak orang yang belajar Qawaid Fiqhiyah, mungkin yang paling populer di pesantren Indonesia ini karya Syekh Abdullah Lahdi. Syekh Abdullah Lahdi ini gurunya abi saya, Al-Idah, ya. Idahul Qawaid Fiqhiyah. Itu banyak orang yang ngaji itu kemudian nggak paham-paham terus curhat ke saya. Saya bilang, kamu ngaji fikihnya nyampe mana? Dia bilang, ya saya ngajinya itu bareng ngaji Qawaid, habis itu ngaji Abi Syuja, habis itu, Abi Syuja belum hatam. Dia bilang belum hatam. Ya gimana ceritanya kamu bisa paham maksud dari kitabnya kalau Abi Syuja aja kamu belum paham, belum selesai. Kemudian yang ketiga, Husnul Bayan li Qawaid Al-Fiqhiyah 'inda Syafi'iyah. Wallahu alam. Ini kayaknya pakai penjelasan atau syarah, ya. Kemudian Al-Madkhal ila ilmi usulil fiqh. Kemudian yang kelima, Al-Qawaid Ad-Dabitah li Alfaz Al-Mukallafin. Kemudian yang keenam, Qawaid Al-I'anah ala Al-Mashi'. Apa ini? Tulisan Indonesia. Saya nggak tahu ini apa ini. Karena ini tulisan Indonesia. Indonesia mah Ain apa? Ma'siyah. Kemudian yang ketujuh, Al-Alaqat Al-Jidal bi Ilmil Usul wal Khilaf. Oke, intinya beliau merupakan seorang alim luar biasa yang karyanya begitu banyak dan diakui juga salah satu karyanya yang paling fenomenal ya kitab ini. Ini muqaddimahnya kita skip, langsung masuk ke muqaddimahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, atau dengan berbagai macam versi terjemahan yang sudah sempat kita bedah berkali-kali, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta' fa huwa abtar." Dan dengan berbagai macam versi riwayatnya, barang siapa yang memulai sesuatu, ya, kemudian tidak mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tadi itu dianggap cacat, sesuatu tadi itu dianggap tidak sempurna, ya. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf, kebiasaan para umat, bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada yang bertanya, apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sudah sempat kita bahas. Ada banyak maknanya, salah satu di antara sekian banyak maknanya, Ar-Rahman ini spesifik. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang kafir dan orang Islam. Kenapa orang kafir banyak yang sehat? Kenapa mereka bisa dapat duit banyak? Karena mereka mendapatkan kasih sayang Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini lebih spesial. Dia itu merupakan spesifik hanya untuk orang Islam saja. Spesifik hanya untuk orang beriman saja. Nah, Ar-Rahman ini kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim spesifik di akhirat saja. Dan dengan berbagai macam bahasanya yang sudah kita bedah berkali-kali. Di kitab Qawaid, di kitab Safinah dan Arba'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sempat kita bahas juga bahwa ada hadis yang berbunyi segala macam sesuatu yang tidak dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia dianggap cacat juga, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, ya. Bahkan hadisnya lebih tinggi daripada derajat hadis yang Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dengan pujian yang menyamai, memadai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan sepadan, setimpal dengan karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan kepada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan kepada keluarga Rasulullah, wa sahbihi dan kepada sahabat Rasulullah, wasallam dan salamnya pun tercurahkan kepada beliau. Salawat, mungkin ada yang bertanya apa arti salawat? Kenapa Allah harus banget bersalawat? Salawat, ya,
itu masih sama dengan sholat, ya. Secara bahasa artinya adalah doa, yang artinya juga talab, meminta. Loh, Allah minta ke siapa? Kenapa Allah ini meminta kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Bukan. Jadi salawat ini berdasarkan POV-nya berbeda-beda maksudnya, berbeda-beda artinya. Kalau salawat itu berasal dari Allah, artinya ia adalah rahmah atau pujian. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad artinya adalah rahmat Allah atau pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah ketika kita barusan ngomong Allahumma salli ala Muhammad, itu bersalawat kepada kita. Siapa namamu? Yanto. Allah bersalawat kepada Yanto 10 kali. Loh, apa maksudnya? Itu menunjukkan Allah sedang menyebut namamu, wahai Yanto. Allah sedang memuji namamu, wahai Yanto. Allah sedang memberikan rahmat kepadamu, wahai Yanto. Kalau berasal dari malaikat, emang malaikat beristighfar? Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Malaikat ngapain bersalawat? Apa arti salawatnya malaikat? Arti salawatnya malaikat adalah istighfar, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berasal dari hamba kroco macam kita, itu artinya adalah doa. Artinya adalah meminta. Kita sholat. Sholat artinya apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada junjungan kita, Sayyidina. Sayyidina artinya adalah junjungan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku adalah sayyidnya, pemimpin, junjungannya seluruh Bani Adam, dan tidak ada kebanggaan di sana. Maksudnya Rasulullah tidak berbangga dengan itu, tidak menyombongkan diri dengan kalimat tersebut. Hari ini ada ustaz yang bilang, gak perlu kita ngomong Sayyidina. Ada. Gak perlu kita ngomong Sayyidina, karena ini begini dan begitu. Tidak ada dalilnya, dan seterusnya. Kata siapa gak ada dalilnya? Oke, di dalam sholat gak ada dalilnya. Di luar sholat ada dalilnya. Ya, jadi gak apa-apa. Ucapkan. Kalau ada misal nanti kalian ketemu dengan ustaz yang bilang, gak usah pakai Sayyidina, Sayyidina Muhammad. Dia bilang gitu kalian. Gak perlu pakai Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Lawan dengan itu. Sayyidina. Kenapa? Karena ini ada dalilnya. Gak apa-apa. Muhammadin, nama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan nama asal beliau. Beliau masih memiliki banyak nama. Ada Ahmad, ada Hashir, ada Aqib, dan nama-nama yang lain. Dan nama beliau ini adalah nama yang begitu spesial, diberikan oleh kakek beliau, Abdul Muttalib. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Siapa yang dimaksud dengan keluarga beliau? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwasanya keluarga beliau adalah terkhusus kepada keluarga dekat beliau, meliputi istri beliau, meliputi ahlul kisah, meliputi keturunan-keturunan beliau, cucu-cucu beliau, sehingga para habaib, para asyraf, ya, para sadah, itu semua mereka termasuk dari golongan keluarga Rasulullah SAW, dan tentu saja mereka mendapatkan predikat kespesialan. Ada yang menganggap semua keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashimi, ya, itu termasuk dari keluarga Rasulullah SAW, sehingga Imamuna Syafi'i termasuk dari keluarga beliau SAW. Ada ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah adalah semua yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, disebut sebagai keluarganya Rasulullah SAW. Jadi mari kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau SAW. Siapa tahu yang benar di sisi Allah dari maksud keluarga ini adalah semua yang mengikuti jalan beliau SAW. Wa sahbihi, dan sahabat beliau. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah? Ini maksud dengan sahabat Rasulullah adalah dia yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, pernah berjumpa dengan Rasulullah di dunia nyata. Adapun di dunia mimpi, ini nanti ada bahasanya sendiri. Tapi secara asal, di dunia nyata, pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah melihat dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua, berjumpanya tadi dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga, matinya, meninggalnya pun harus dalam keadaan Islam. Jadi kalau sekedar berjumpa, tapi dalam keadaan kafir, tidak disebut sahabat. Atau dia berjumpa, Muslim, tapi matinya dalam keadaan kafir, murtad, wal'iyadzubillah, setelah Rasulullah SAW pergi meninggalkan dunia ini, maka dia tidak bisa disebut sebagai sahabat. Sehingga sahabat Rasulullah harus memenuhi 3 kriteria ini. Bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, kemudian harus Islam, kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan Islam pula. Wasallam, dan salam pun terucap kepada beliau. Artinya keselamatan.
Amma ba'du. Adapun setelahnya, faqad qala an-nabiyyu alaihi Oke. Yang pertama bismillah, kemudian hamdalah, kemudian salawat. Ini adalah sesuatu yang basic yang harus teman-teman lakukan hampir pada seluruh aspek-aspek kehidupan teman-teman sekalian. Jadi ketika kalian berdoa, usahakan mulai dengan bismillah, hamdalah, salawat. Ketika ingin mulai untuk menulis kitab, menulis sesuatu, mulai dengan bismillah, hamdalah, salawat. Memulai khutbah, bismillah, hamdalah, salawat. Makanya ketika teman-teman nanti perhatikan cara saya untuk memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alhamdulillah, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu cukup. Kemudian baru ngomong. Ya, jadi usahakan memulai dengan 3 perkara ini ya. Ini berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Hampir seluruh, bahkan bisa kami bilang, kami pastikan ya, seluruh kitab-kitab para ulama pasti dimulai dengan bismillah, hamdalah, salawat. Bismillah, hamdalah, salawat. Baik. Amma ba'du, faqad qala an-nabiyyu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Muslim ini juga tidak meliputi hanya laki-laki saja. Ini juga meliputi perempuan-perempuan yang muslimah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah bersabda bagi setiap muslim. Kemudian ulama kemudian memecah ya, mana saja yang dianggap wajib, mana saja yang tidak dianggap wajib. Yang dianggap wajib itu tentu saja ilmu-ilmu yang akan kita gunakan pada sehari-hari kita. Seperti apa? Sesuatu yang sifatnya daruri bagi teman-teman sekalian untuk mempelajarinya. Hukum sholat wajib bagi teman-teman sekalian. Nggak boleh teman-teman bilang, saya nggak wajib untuk mempelajari sholat. No. Yang wajib belajar sholat, belajar hukum-hukum sholat itu ya santri-santri aja. Yang ngaji-ngaji masuk pesantren itu aja. No. Anda kan sholat. Ya Anda harus wajib bagi Anda untuk mempelajari hukum-hukum sholat. Hukum puasa wajib. Kalau Anda pengen umroh atau haji, kalau belum umroh atau belum haji, belum wajib. Tapi kalau Anda ingin melaksanakan hukum haji dan umrah, wajib bagi Anda untuk mempelajari haji. Atau Anda sebagai bisnismen, hukum mempelajari fikih-fikih bisnis apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang belajar, ya sudah selesai di situ. Tapi kalau Anda terjun di lapangan, pengen jadi bisnismen, maka wajib bagi Anda untuk mempelajari hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan bisnis yang akan teman-teman jalani. Atau apapun. Teman-teman pengen terjun, Anda harus tahu apakah ini riba atau tidak. Wajib hukumnya. Kalau Anda ingin terjun di apa lagi? Ya, apapun lah. Selama Anda terjun ke sesuatu, maka wajib bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari apakah sesuatu tadi itu mana yang boleh, dari sesuatu tadi itu mana yang boleh, mana yang haram. Fal hadithu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Hadis tadi itu mengisyaratkan, memberikan faidah perihal kewajiban mempelajari ilmu pengetahuan. Wa minal ilmil wajibi 'alal mar'ah, dan di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang perempuan adalah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Adalah mempelajari sesuatu di mana sesuatu tadi itu dia butuhkan daripada hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Hukumnya wajib bagi perempuan. Saya pastikan wajib bagi perempuan untuk mempelajari haid, nifas, dan istihadah sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi begini teman-teman, guru kami sempat kecewa ya. Syekh Adam itu pernah di salah satu dars beliau itu pernah bilang begini, saya itu seringkali ketika menemukan perempuan-perempuan yang masuk di fakultas-fakultas syariah, masuk di fakultas-fakultas syariah, kemudian saya tanya, apa kajian kamu hari ini? Apa skripsi kamu? Apa tesis kamu? Ya, apa disertasi kamu? Mereka bilang, kayak disertasi saya di bidang usul fikih, berkenaan dengan ini, berkenaan dengan ini. Terus Syekh Adam bilang, jarang, bahkan hampir tidak pernah saya temukan yang fokus ngurus haid, nifas, istihadah, atau mungkin keputihan, atau mungkin sesuatu yang memang yakhusul mar'ah. Ma yakhusul mar'ah, sesuatu yang laki-laki nggak bisa ngurus itu. Selama ini, saya bisa jamin di Indonesia, sebutlah di Indonesia, yang lebih paham tentang hukum haid, nifas, istihadah itu siapa? Laki-laki. Lebih banyak laki-laki. Padahal yang wajib belajar ini bukan laki-laki, tapi perempuan.
Sehingga kewajiban bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari perihal haid, nifas, dan istihadah itu lebih besar dibandingkan kewajiban kami sebagai laki-laki. Kami nggak punya kewajiban untuk mempelajari ini. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Ya, Anda sebagai perempuan wajib buat belajar ini. Jadi ayolah. Saya ini, alhamdulillah, mungkin praktisi dakwah. Saya sering kali didatengin oleh mbak-mbak yang mereka itu curhat ke saya perihal, Laura, Ustadz, boleh nggak nanya tentang ini? Jadi saya haid begini. Mereka itu nanya ke saya itu malu. Ya wajar malu. Siapa yang nggak malu coba? Nanya tentang darahnya. Tapi mereka dalam keadaan terpaksa banget datang ke saya bertanya. Ini kenapa mereka harus banget datang ke saya? Karena memang jarang yang belajar haid, nifas, dan istihadah. Ya nggak? Jarang kan? Jarang. Jadi ayolah, bagi perempuan-perempuan sekarang ya, saya tahu insya Allah penonton saya di sini lebih banyak perempuan. Ayo belajar yang serius, agar kalian ini bisa jadi marjinya, agar kalian bisa jadi kayak sumber hukum di tempat kalian ketika ada orang yang bingung belajar haid, nifas, dan istihadah. Ya, ayo belajar yang serius. Kedepannya saya berharap kalian tuh lebih serius. Dan kita sebagai laki-laki, ya kita harus belajar. Siapa tahu nanti kelak kita akan mendapati istri atau seorang putri atau apapun itu yang mungkin belum belajar tentang hukum ini, ya. Bukan berarti saya bilang laki-laki tidak harus, ya harus. Tapi maksudnya kayak yang cewek-cewek ini loh, ya. Dokter kandungan, ayolah kita butuh lebih banyak dokter kandungan cewek dibandingkan cowok. Apalagi, ya apapun lah yang sekiranya mungkin perempuan merasa safe place kalau diurus sesama perempuannya. Kita mendengarkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan hukum haid, nifas, dan istihadah. Selanjutnya ini semua dari mana? Dari cowok. Dari cowok. Apakah hukum yang berkenaan dengan haid, nifas, istihadah ini bisa saja berubah? Ya bisa saja. Kalau ternyata mungkin adat perempuan di masa yang akan datang, wallahu alam ya, mungkin terjadi perubahan genetik secara besar-besaran, wallahu alam ya, mungkin saya nggak tahu. Sehingga yang bisa lebih tahu tentang ini ya saya berharap nanti di masa yang akan datang yang ngurus ini perempuan gitu loh. Tentu saja perempuan nanti yang ngurus ya sesuai dengan batas-batas syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo bagi cewek-cewek semangat ngajinya. Cowok-cowok juga semangat, tapi saya lebih menekankan kepada cewek ya. Karena saya sudah sebal sekali menghadapi perempuan yang malu-malu gitu. Kayak kasihan gitu loh, dia butuh gitu untuk bertanya tapi gitu. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha. Kalau suaminya ini alim, maksudnya alim ini paham tentang hukum haid, istihadah, nifas dan seterusnya, maka wajib bagi suaminya tadi itu untuk mengajarkan istrinya. Entah istri saya nanti paham nggak ya? Wa illa gampang lah, nanti saya ajarin. Wa illa falahal khuruju li su'alil ulama. Kalau nggak bisa, maka wajib bagi si perempuan tadi itu untuk keluar dari rumahnya, kemudian bertanya, belajar kepada para ulama. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama. Justru tidak hanya sekedar harus, tapi wajib bagi perempuan tadi itu untuk keluar dari rumahnya bertanya kepada ulama. Ya, keluar ini mungkin konteksnya di masa lalu. Kalau sekarang kan sudah ada tenat-tenot kan, sudah ada HP. Wa yahrumu. Ini. Seorang perempuan setiap kali keluar harus atas seizin suaminya, ya kan? Dan suaminya berhak untuk melarang istrinya untuk keluar kemana-mana. Ya, nih. Jangan bilang patriarki ya, memang aturannya begitu dalam syariat. Istri kalau mau keluar harus atas izin suaminya. Ya. Tapi suami bisa saja berdosa kalau melarang istrinya keluar. Kapan? Ini. Wa yahrumu 'ala az-zawji ayyamna'aha, dan haram bagi seorang suami untuk melarang istrinya keluar dari rumah illa ayyas'ala huwa wa yukhbiruha, kecuali suaminya tadilah yang kemudian bertanya tentang hukum haid, nifas, istihadah tadi itu, kemudian memberitahu istrinya tadi itu. Dah, gitu aja ya. Oh, masih ada muqaddimahnya. Thumma, kemudian inna ta'alluma hadhihi al-ahkami yu'addu min al-fiqhi alladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihi al-khaira haitsu jaa'a anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian sesungguhnya mempelajari hukum-hukum ini terhitung dari ilmu fikih di mana ia
termasuk daripada tanda-tanda keinginan atau iradahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Keinginan apa? Keinginan agar hambanya tadi itu mendapatkan sesuatu yang baik. Pada saat dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menginginkan darinya itu kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia itu paham di dalam agamanya. Jadi, ketahuilah wahai teman-teman yang belajar agama, Allah itu menginginkan kepada kalian itu kebaikan yang begitu banyak. Wa musahamatan fi nashril ilmi al-wajibi wa tablighi ad-da'wati a'dadtu hadhihi ad-durusa al-fiqhiyata fi ahkamil haid wan nifasi wal istihadah. Dan dalam rangka berkontribusi, musahamatan ya, pada proses penyebaran ilmu yang wajib untuk diketahui, karena haid nifas itu termasuk wajib untuk diketahui, wa tablighid da'wah, dan menyampaikan dakwah ini, maka aku siapkan daras-daras fikih ini pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum haid, nifas, dan istihadah. Wa qad jama'tu hadhihi risalah, dan telah aku kumpulkan risalah ini min kutubi a'immatina asy-syafi'iyyati ridwanullahi alaihim, dari kitab-kitab imam-imam kita yang bermadzhab Syafi'i, semoga Allah meridhai mereka semua. Jadi risalah ini merupakan risalah yang berasal kitab yang merupakan kumpulan dari berbagai macam pendapat atau perspektif para ulama-ulama terdahulu. Wa aktsaruha mustafadun min risalati syekhina al-allamati Muhammad ibn Ali al-Khatib hafizahullahu wa matta'a bihi fi khairin wa afiyah. Dan kebanyakan diambil dari risalahnya Syekh kami Al-Allamah. Jadi kitab ini kebanyakan diambil daripada risalahnya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Ali Al-Khatib. Semoga Allah menjaganya dan memberikan beliau nikmat pada setiap kebaikan dan afiyah. Wallati fatahat mughlaqa masailil haidhi, dan yang telah membuka berbagai macam masail atau masalah-masalah yang sebelumnya tertutup yang berkaitan dengan haid, yang mungkin dianggap susah untuk diketahui. Dengan risalahnya tadi itu, alhamdulillah banyak sekali yang kemudian tercerahkan. Wa qad qassamtu hadhihi durusa ila 8 durusin kal'ati, dan aku telah membagi daras-daras ini ke 8 daras sebagaimana yang akan kita bahas setelah ini. Jadi, seluruh kitab yang akan kita kaji hari ini, ya, yang sangat tipis itu hanya membahas tentang 8 objek kajian, 8 daras saja. Apa saja? Ad-darsul awal, daras yang pertama, muqaddimatun 'ammatun haula ad-dima'il kharijati minal farji. Muqaddimah umum perihal hukum perihal darah-darah yang keluar dari farji, kemaluan perempuan. Ad-darsu tsani, kajian yang kedua, sinul haidhi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Usia haid, sifat-sifat haid, warna-warna haid, dan durasi haid. Ad-darsu tsalits, kajian yang ketiga, at-tuhru minal haidhi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Ad-darsu rabi', kajian yang keempat, fin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Pada nifas dan durasi nifas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Dengannya dari hukum-hukum. Ad-darsul khamis, kajian yang kelima, fima yahrumu bil haidhi wan nifas, pada sesuatu yang haram yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ad-darsus sadis, kajian yang keenam, at-ta'rifu bil mustahadati wa ma yalzamuha, mengenal atau definisi mustahadah, istihadah, darah istihadah, dan apa-apa yang kemudian wajib dilakukan berkenaan dengan istihadah. Ad-darsus sabi'u, kajian yang ketujuh, al-mustahadatu fil haid, istihadah pada haid. Jadi istihadah itu ada yang haid, ada yang pada nifas. Ad-darsus tsamin, al-mustahadatu fil nifasi, istihadah yang berkenaan dengan nifas. Nah, wa as'alullaha ta'ala, dan aku meminta kepada Allah Ta'ala, ayyaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhil karim, agar Allah menjadikan kitab ini sebagai amal yang dilakukan ikhlas, murni karena wajahnya Allah yang mulia. Wa arju wa amulu mimman ittala'a alaihi, dan aku meminta, aku berharap kepada orang yang kemudian membaca kitab ini, mengkaji kitab ini,
fara'a fihi khata'an, kemudian ternyata dia menemukan kesalahan di kitab ini, ayyunabbihani ali, untuk menegurku ya pada setiap kesalahan yang ia temukan. Ini ulama yang real tuh begini, bukan ulama yang anti kritik. Ulama yang benar, ulama yang real itu begini, bukan yang kemudian ketika menemukan kesalahan dari guru ternyata kemudian menegur gurunya, sul adab ente, bukan yang begitu. Ya, santri yang baik, santri yang tepat ketika menemukan kesalahan dari gurunya, langsung face to face datang ke gurunya, "Guru, saya menemukan engkau melakukan ini dan itu." Ini biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah adat yang mungkin kurang berkembang di negara kita. Kurang berkembang di negara kita. Negara kita ini ketika menemukan kesalahan dari guru, ya, kita langsung seakan-akan buta dari kesalahan guru dan tidak mau untuk memberikan nasihat kepada guru. Loh, bukan itu. Ya. Kebiasaan. Misal para sahabat ketika menemukan ada hal-hal yang aneh dari Rasulullah, mereka langsung datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini?" Ya. Adat-adat saya bersama, alhamdulillah saya menemukan guru-guru saya itu semua terbiasa sekali dengan adat-adat ini. Senantiasa menegur kami, ya, guru-guru kami, alhamdulillah. Dan ketika kami menegur, "Syekh, Kenapa engkau tadi berucap seperti ini? Bukan yang benar sesuai dengan kaidah fikih ini begini. Ahsanta ya waladi." Saya kayak happy gitu mendengar kalimat itu. Walaupun saya sendiri jarang menegur karena saya jujur gak tahu salahnya mereka itu apa ya. Tapi maksudnya teman-teman saya semuanya kayak, "Syekh, kemarin di kajian ini engkau bilang begini. Tapi saya menemukan di kitab ini bunyinya begini." Teman-teman saya itu banyak. Oh iya, benar. Tolong, yang kemarin nyatat ini salah, segera dikoreksi. Itu yang benar. Wajazahullahu khairal jaza. Tidak hanya minta koreksi, beliau bahkan mendoakan, semoga Allah memberikan balasan kepada orang yang mengoreksiku dengan sebaik-baiknya pembalasan. Wa qad ana awan syuru'i fil maqsud, dan telah tiba waktu memasuki tujuan. Tujuannya apa? Mempelajari haid. Bi'aunil malikil ma'bud. Dengan pertolongan Allah yang maha raja yang disembah. Fa'ila ad-darsil awal. Maka mari kita memasuki kajian yang pertama, dars yang pertama. Dah, sampai sini saja muqaddimahnya. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.